Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Biofarmasetika, izin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai sistem penghantaran obat vesikular. Eh, ini merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, baik, obat konvensional itu memiliki berbagai keterbatasan dalam hal bioavailabilitas, stabilitas, dan selektivitas target, sehingga respon terapinya seringkali tidak optimal dan tidak efisien. Rendahnya bioavailabilitas eh, itu dapat disebabkan dari degradasi obat di saluran cerna, metabolisme first pass, dan juga kemampuan penetrasi terhadap membran yang buruk. Selain itu, beberapa obat juga mengalami degradasi kimia maupun enzimatik sehingga memerlukan sistem penghantaran yang dapat melindungi zat aktif tersebut untuk mencapai target aksi yang lebih optimal. Untuk mengatasi dari eh, kendala-kendala yang telah disebutkan sebelumnya, eh, akhirnya dikembangkan sistem penghantaran obat yang lebih meningkatkan efektivitas, keamanan, serta kemampuan obat dalam mencapai target. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem penghantaran obat yang berbasis vesikular, yaitu eh, seperti liposom, niosom, dan transferosom, serta etosom. Nah, sistem ini mampu meningkatkan stabilitas obat, memperbaiki profil pelepasan, dan juga mengarahkan obat lebih selektif ke jaringan sasaran sehingga meningkatkan efikasi terapi yang secara keseluruhan. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada definisi dari sistem penghantaran obat vesikular itu yang merupakan pendekatan sistem penghantaran berbasis vesikel berlapis membran lipid yang mampu membawa dan juga melepaskan obat secara terkontrol. Struktur vesikel yang menyerupai membran biologis ini memungkinkan sistem ini mengenkapsulasi obat hidrofilik di bagian inti berair serta obat lipofilik pada lapisan lipid sehingga meningkatkan fleksibilitas penggunaannya. Dengan kemampuan tersebut, sistem vesikular itu banyak dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas obat, bioavailabilitas dan juga serta selektivitas penghantaran ke target terapi. Next. Untuk selanjutnya itu ada karakteristik karakteristik umum. Sistem penghantaran obat vesikular ini memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadikannya unggul sebagai pembawa obat modern. Yaitu yang pertama, vesikel umumnya itu tersusun atas struktur berlapis atau bilayer, fosfolipid atau surfaktan yang meniru membran sel sehingga mampu berinteraksi baik dengan lingkungan biologis. Yang kedua, sistem vesikel memiliki ukuran bervariasi dari skala nano hingga juga mikro, sehingga pengaruh stabilitas serta kemampuan penetrasi ke jaringan dipengaruhi oleh komposisi dan juga metode pembuatannya. Yang ketiga, vesikel tergolong biokompatibel dan juga biodegradable, sehingga aman digunakan dalam aplikasi terapi jangka panjang. Next. Nah, ada juga karakteristik lainnya, yaitu kemampuannya itu untuk dimodifikasi sesuai rute pemberian seperti topikal, oral, transdermal, inhalasi maupun parental. Melalui perubahan komposisi lipid, penambahan surfaktan atau surface functionalization, fleksibilitas ini menjadikan sistem vesikular sebagai platform yang sangat adaptif untuk sebagai kebutuhan terapi modern. Oke, selanjutnya itu mengenai konsep biofarmasetika dari vesikular itu sendiri, di mana biofarmasetika merupakan terkait mempelajari hubungan sifat fisikokimia obat, sediaan, dan efek terapeutik. Dan kemudian kalau untuk sistem vesikular tersendiri berarti berpengaruh terhadap absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Next. Selanjutnya itu yang mengenai pengaruh terhadap bioavailabilitasnya itu ada tiga. Yang pertama melindungi obat dari degradasi enzim, yang kedua meningkatkan kelarutan obat
lipofilik, dan yang ketiga memperpanjang waktu tinggal obat di lokasi absorpsi. Dan selanjutnya itu ada keunggulan biofarmasetika itu sendiri, itu ada 3 juga. Yang pertama, absorpsi lebih terkontrol, yang kedua, efek terapeutiknya lebih konsisten, dan yang ketiga, penurunan efek samping sistemik. Next. Faktor biofarmasetika yang pertama itu ada ukuran vesikel. Ukuran vesikel ini memengaruhi kemampuan vesikel menembus membran biologis. Yang kedua, muatan permukaan. Muatan permukaan vesikel menentukan interaksi dengan membran sel dan mukosa. Yang ketiga, ada komposisi lipid. Jenis dan rasio lipid penyusun vesikel mempengaruhi fleksibilitas, permeabilitas, dan kemampuan enkapsulasi obat. Yang terakhir, ada stabilitas vesikel. Stabilitas vesikel menentukan kemampuan sistem untuk mempertahankan struktur dan muatan obat selama penyimpanan dan penghantaran. Next. Jenis sistem vesikular. Yang pertama itu ada liposom. Liposom merupakan vesikel sferis yang tersusun atas satu atau lebih lapisan bilayer fosfolipid yang mampu mengenkapsulasi obat dihidrofilik di bagian inti berair dan obat lipofilik di dalam membran lipidnya. Sistem ini banyak digunakan dalam penghantaran obat karena bersifat biokompatibel, mampu meningkatkan stabilitas obat, serta memungkinkan penghantaran obat secara terarah ke jaringan target. Kemudian ada niosom. Niosom ini sistem vesikular yang terbentuk dari surfaktan non-ionik dan kolesterol, sehingga dengan strukturnya ini memiliki stabilitas fisik dan kimia yang lebih baik. Niosom mampu membawa obat hidrofilik maupun lipofilik serta relatif lebih ekonomis sehingga potensial digunakan dalam berbagai sistem penghantaran obat modern. Kemudian ada transforsom, merupakan vesikel ultra deformable yang mengandung H activator sehingga memiliki elastisitas yang tinggi. Karakteristik ini memungkinkan transforsom menembus pori-pori biologis yang lebih kecil dari ukuran vesikelnya sendiri, sehingga menjadikannya sangat efektif untuk penghantaran obat melalui rute transdermal. Yang terakhir ada etosom. Etosom merupakan vesikel lipid yang mengandung konsentrasi etanol tinggi yang berfungsi meningkatkan fluiditas membran lipid kulit. Kehadiran etanol ini memungkinkan penetrasi obat yang lebih dalam melalui stratum corneum, sehingga etosom banyak digunakan dalam sistem penghantaran obat transdermal maupun dermal. Next. Selanjutnya contoh sediaan sistem vesikular. Yang pertama liposom. Salah satu contoh sediaan liposom yang telah digunakan secara klinis adalah doxorubicin liposomal yang dikembangkan untuk terapi kanker. Formulasi ini mampu meningkatkan akumulasi obat pada jaringan tumor dan menurunkan toksisitas sistemik dibandingkan doxorubicin konvensional. Yang kedua, niosom. Niosom telah banyak diformulasikan dalam bentuk sediaan topikal dan transdermal seperti gel antiinflamasi untuk meningkatkan waktu kontak obat dengan kulit serta memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol dibandingkan sediaan konvensional. Yang ketiga, sediaan transfer form. Transfer form umumnya dikembangkan dalam bentuk patch atau gel transdermal untuk penghantaran obat antiinflamasi dan analgesik. Elastisitas tinggi pada transfersom memungkinkan penetrasi obat yang lebih efektif ke lapisan kulit yang lebih dalam. Yang terakhir, sediaan etosom. Etosom baik digunakan dalam bentuk gel atau krim transdermal untuk obat-obat seperti NSAID dan agen antimikroba. Kandungan etanol dalam etosom berperan penting dalam meningkatkan permeabilitas kulit dan jumlah obat yang terabsorpsi. Next. Selanjutnya keunggulan sistem vesikular. Yang pertama liposom. Keunggulan liposom meliputi kemampuannya membawa obat hidrofilik dan lipofilik secara bersamaan, meningkatkan bioavailabilitas serta mengurangi toksisitas obat. Sistem ini sangat bermanfaat dalam terapi penyakit kronis dan kanker. Selanjutnya niosom. Niosom memiliki stabilitas yang lebih baik, bersifat non-imunogenik, serta lebih ekonomis dibandingkan liposom. Karakteristik ini menjadikan niosom sebagai alternatif potensial dalam sistem penghantaran obat modern. Yang ketiga, transfersom. Transfersom unggul dalam hal fleksibilitas dan kemampuan penetrasi melalui kulit tanpa merusak lapisan biologis. Sistem ini memungkinkan penghantaran obat non-invasif dengan efisiensi tinggi.
Dan yang terakhir etosom. Keunggulan etosom terletak pada kemampuannya meningkatkan penetrasi obat melalui kulit secara signifikan akibat efek etanol pada lipid stratum corneum. Hal ini menjadikan etosom efektif untuk penghantaran obat lokal maupun sistemik. Next. Baik, selanjutnya penghantaran obat parektal. Pemberian obat melalui rute rektal atau parektal dimanfaatkan mukosa rektum yang vaskular, sehingga obat dapat diserap ke dalam sistem sirkulasi dengan menghindari first pass metabolism, di mana obat itu langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah tanpa dicerna di lambung dan usus terlebih dahulu. Nah, penghantaran obat parektal dalam sistem penghantaran obat vesikular dilakukan dengan mengenkapsulasi obat ke dalam vesikel lipid seperti liposom atau niosom, kemudian diformulasikan dalam sediaan rektal. Next. Nah, selanjutnya mekanisme pelepasan obat parektal. Tahap pertama yaitu enkapsulasi obat, di mana obat dimasukkan ke dalam vesikel lipid yang mirip membran sel, yang bersifat hidrofilik, yang terletak di bagian inti air vesikel. Lalu yang bagian yang bersifat hidrofobik berasosiasi dengan bilayer fosfolipid. Hal ini memungkinkan vesikel membawa obat dengan berbagai sifat kimia. Selanjutnya transport ke mukosa rektal. Setelah disisipkan ke rektum, vesikel kontak dengan mukosa rektal yang terdiri dari sel epitel berlapis lendir dan mengalami difusi melintasi lapisan mukosa dan juga adesi mukoadesif. Selanjutnya ada pelepasan obat dari vesikel. Obat dilepaskan melalui beberapa cara. Yang pertama ada difusi sederhana, di mana obat bergerak keluar vesikel. Lalu ada fusi vesikel dengan membran sel, di mana vesikel lipid dapat bergabung dengan membran sel. Dan yang terakhir ada respon terhadap stimulus biologis, di mana beberapa vesikel didesain stimuli responsif di lingkungan mukosa. Selanjutnya ada penyerapan melalui rektum. Setelah obat dilepaskan dari vesikel obat mengalami yang pertama transport transseluler, di mana melalui sel epitel cepat masuk ke aliran darah. Selanjutnya ada transport paraseletal, di mana melalui antar celah meskipun lebih terbatas. Next. Kemudian ada peran vesikular pada rute parekteral, di mana sistem vesikular ini seperti liposom, niosom, transferosom, dan etosom berfungsi sebagai karir dan pembawa obat sebagai bentuk vesikel lipid yang dapat mengenkapsulasi obat dan mengantarkannya melalui mukosa rektum. Secara lebih efektif perannya adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas obat, kemudian melindungi obat dari degradasi, pelepasan obat secara terkontrol atau control to release, kemudian meningkatkan penetrasi mukosa rektal, mengurangi iritasi lokal, targetin lokal maupun sistemik, membantu bypass first pass metabolism, dan meningkatkan kelarutan obat. Next. Kemudian ada manfaat klinis sistem vesikular. Contohnya pada jenis liposom menawarkan beberapa keuntungan sebagai karir penghantar obat, termasuk penghantaran obat yang ditargetkan, peningkatan bioavailabilitas obat yang terenkapsulasi, mengurangi dosis dan frekuensi pemberian obat, mengurangi toksisitas dan efek samping obat, respon terapeutik yang lebih lama dan terkontrol, serta peningkatan penerimaan pasien, menurut Chudasman 2023. Kemudian ada sistem vesikular jenis niosom dengan bioavailabilitas yang tinggi, dapat diberikan juga melalui berbagai rute pemberian seperti rute oral, dermal, okular, dan pernapasan. Niosom juga dapat diberikan secara signifikan memperpanjang waktu paruh molekul obat dalam plasma, sehingga meningkatkan untuk meminimalkan frekuensi pemberian obat pada pasien, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pasien, menurut Nguyen 2024. Kemudian yang ketiga ada manfaat sistem vesikuler, yaitu waktu tinggal dalam jaringan yang lebih lama, mengurangi efek samping sistemik, serta kemampuan untuk menargetkan jaringan atau sel tertentu guna meningkatkan efektivitas terapi sambil meminimalkan efek di tempat lain, menurut Batur 2024. Next. Oke, selanjutnya adalah fungsi sistem vesikuler. Jadi, sistem penghantaran obat vesikuler ini menawarkan banyak manfaat, termasuk peningkatan stabilitas obat, kelarutan, dan penyerapan. Sistem ini juga dapat memfasilitasi penghantaran yang ditargetkan, mengurangi efek samping, dan meningkatkan hasil terapi.
Penggunaan sistem penghantaran obat vesikuler berpotensi untuk mengatasi banyak tantangan penghantaran obat konvensional, seperti penyerapan yang buruk, efek toksik, dan penghantaran obat yang tidak tepat sasaran. Senyawa aktif termasuk fitokonstituen bioaktif dapat dimasukkan ke dalam sistem vesikuler seperti melalui konjugasi, adsorpsi, atau enkapsulasi. Pendekatan ini memungkinkan pengaturan lokasi dan waktu pelepasan obat serta mengatasi keterbatasan kelarutan dan lipofilisitas. Next. Selanjutnya, yang terakhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penghantaran obat vasikuler merupakan inovasi dalam bidang farmasi yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan obat konvensional, seperti rendahnya bioavailabilitas, stabilitas yang buruk, dan kurangnya selektivitas target. Dengan struktur vesikel lipid yang menyerupai membran biologis, sistem ini mampu mengenkapsulasi obat hidrofilik maupun lipofilik serta melindunginya dari degradasi. Berbagai jenis sistem vasikuler seperti liposom, niosom, transfersom, dan etosom menunjukkan keunggulan masing-masing dalam meningkatkan absorpsi, mengontrol pelepasan obat, serta menurunkan efek samping sistemik. Dari sudut pandang biofarmasetika, sistem vasikular berperan penting dalam meningkatkan konsistensi efek terapeutik dan efisiensi penghantaran obat melalui berbagai rute, termasuk rute parektal yang dapat membantu menghindari metabolisme lintas pertama. Dengan berbagai manfaat tersebut, sistem penghantaran obat vasikuler memiliki potensi besar dalam pengembangan sediaan farmasi modern yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada peningkatan hasil terapi serta kepatuhan pasien. Next. Ini untuk daftar pustaka kita, kami ada di QR, ini mungkin bisa di-scan. Dan terima kasih.